Hati-hati terhadap kontraktor. Yuk kita bahas. Sebelum videonya dilanjut, jangan lupa di-subscribe dan aktifkan notification loncengnya. Thank you! Oke, jadi akhir-akhir ini banyak yang cerita langsung maupun lewat DM bahwa mereka itu kena tipu sama kontraktor kayak gitu. Nah, di sini aku pengen sharing pengalaman mereka ke teman-teman yang mungkin memang bakalan ditawari atau nanti bisa aja ya teman-teman ditawari oleh mereka-mereka ini kayak gitu. Jadi teman-teman udah siap dan juga teman-teman bisa lebih berhati-hati lagi. Oke, jadi di sini teman-teman harus mempertimbangkan beberapa hal ini ya. Yang pertama, kontraktor itu sudah ada semenjak dulu, lama banget kayak gitu. Mungkin sebelum WHV, nggak hanya ke anak WHV ya, ke student, ke mungkin visa-visa yang lain juga mereka menawarkan jasanya. Dan tidak semua kontraktor itu jahat, tapi tidak semua juga baik. Must be aware. Tetap kita itu harus picky, harus cari-cari informasi, harus juga sharing-sharing sama orang kalau misalkan once ada yang nawarin kerjaan. Jadi teman-teman boleh kok kerja lewat kontraktor, tapi itu dia, teman-teman harus make sure dulu kontraktornya yang baik ya. Yang kedua, make sure hitam di atas putih. Nah teman-teman, jadi sebelum mulai kerja dengan siapapun itu, pokoknya teman-teman harus make sure dulu, teman-teman harus ada hitam di atas putih. Jadi tanyakan teman-teman harus ngisi form apa aja. Biasanya nih ya, pengalaman saya, kalau misalkan kita kerja lewat kontraktor itu, biasanya mereka akan minta ngisi form seperti ini. Nah, jadi ada 3 form yang memang wajib kita isi seperti itu kalau misalkan kita kerja lewat mereka. Nah, biasanya dokumen atau form yang harus kita isi itu adalah ini. Jadi ini identitas diri, terus lagi TFN, dan yang satunya lagi adalah superannuation. Yang ketiga adalah make sure pay rate-nya. Apakah teman-teman dibayar hourly atau teman-teman dibayar dengan piece rate? Nah, kalau misalkan menurut saya suggest mending hourly. Hourly menurut saya lebih enak ya teman-teman, lebih mudah. Karena kalau misalkan piece rate itu kita nggak bisa mengukur kemampuan diri dengan pekerjaannya. Jadi sayang aja bakalan kecil dapatnya. Tapi kalau misalkan hourly itu kita udah bisa patok dan juga udah pasti. Kecuali teman-teman sudah bisa mengukur diri dan teman-teman udah yakin bahwa teman-teman punya kemampuan di pekerjaan tersebut, it's okay, piece rate. Yang keempat, biar gak ada miskom, tanyakan kapan dibayarnya. Jadi teman-teman harus tanyakan mengenai kapan teman-teman akan dapat bayaran. Karena di sini itu biasanya gajiannya itu per week atau fortnightly atau 2 minggu sekali kayak gitu. Jangan lupa tanyakan juga mengenai payslip-nya. Apakah teman-teman bakalan dapat payslip? Karena sebagian kontraktor tidak menyediakan payslip atau nggak dapat payslip kayak gitu. Jadi make sure apakah nanti ketika teman-teman dapat bayaran, dapat juga payslip-nya. Yang kelima, lewat kontraktor memang lebih cepat proses kerjanya, tapi kalau misalkan ada tawaran dari agensi yang terpercaya, lebih baik pilih yang dari agensi. Kayak gitu, memang prosesnya agak lama, tapi menurut saya lebih stabil dan juga kalau agensi terpercaya lebih worth it. Oke, jelas bonusnya dari aku. Kalau misalkan teman-teman tertarik mau menggunakan jasa kontraktor juga, teman-teman ini insya Allah terpercaya, boleh DM ya. Jangan lupa juga di-share video ini ke teman-temannya yang memang lagi sulit mendapatkan pekerjaan. Thank you so much for watching. See you in next video. Bye-bye.